Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada Bapak Prof. Dr. M. Giatman, MSIE, dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Eng Eka Juliafat, STMN, dan yang terhormat kepada Bapak Fajri Yusmar, STMT. Perkenalkan, nama saya Fair Mahifal dengan NIM 21323008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai progres tugas dari perancangan bangunan sipil saya. Dari parameter yang sudah ditentukan, bahwasanya dalam perencanaan bangunan ini dimulai dari bagian struktur atap. Untuk preliminary desain atapnya, sudut kemiringan yang saya gunakan adalah 40 derajat. Lalu jarak antar kuda-kuda 1 meter, jarak antar gording 1 meter, dan jarak rank 0,26 meter. Rangka kuda-kuda saya menggunakan IWF 200 kali 200 mm, lalu rank menggunakan kanal 180 kali 75 mm, dan gording menggunakan kanal 200 kali 90 mm. Jenis penutup atap yang saya gunakan adalah genteng keramik. Saya juga sudah membuat perencanaan jenis rangka atap yang saya gunakan. Ada 6 tipe yang saya gunakan. Yang pertama seperti ini, tipe pertama, tipe jenis kedua, jenis ketiga, jenis keempat, jenis kelima, dan jenis keenam. Saya juga telah menentukan beban yang akan bekerja pada atap. Yang pertama yaitu beban mati tambahan atau SIDL. Didapatkan bebannya itu sebesar 59,2 kg per meter persegi. Lalu beban left roof atau beban pekerja itu seberat 100 kg per meter persegi. Lalu beban hujan dengan mencari nilainya yaitu 40 dikurang 0,8 kali sudut atap. Yang sudut atap saya 40 derajat sehingga didapatkan beban hujan yaitu 8 kg per meter. Saya juga telah mencari beban angin, baik itu angin datang, angin pergi, maupun angin samping. Dan terakhir, untuk beban gempa, beban ini diambil di lokasi daerah Kota Padang, dan data-data ini didapatkan dari respon spektrum. Saya juga telah membuat pemodelan pada SAP untuk struktur atapnya, yaitu pembuatan grid, data material, pembebanan, dan kombinasi. Dan untuk mengecek apakah kuda-kuda yang saya rencanakan itu kuat untuk menahan beban yang sudah dihitung, maka kita bisa mengeceknya di SAP. Dari hasil cek di SAP, maka disimpulkan bahwa
rangka atap yang saya rencanakan kuat memikul beban yang ada pada struktur atap tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian perencanaan atau preliminary design pada plat lantai. Nah, untuk pada plat lantai, data spesifikasi material plat lantai yang saya gunakan mutu betonnya 27,5 MPa, lalu modulus elastisitas betonnya 2464,7,0079 Newton per milimeter, dan panjang bentang arah X yaitu 5 meter, dan panjang bentang arah Y saya yaitu 5 meter. Sehingga dilakukan perhitungan, didapatkan jenis plat lantai saya yaitu menggunakan jenis plat 2 arah. Nah, untuk menentukan ketebalan plat lantai itu ada peraturan yang ada pada SNI 2847 tahun 2019. Sebelumnya saya mengasumsikan bahwa tebal plat lantai saya yaitu 140 mm atau 14 cm. Dan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan peraturan SNI, didapatkan kesimpulan bahwa tebal plat lantai 140 mm memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dari SNI. Nah, untuk pembebanan pada plat lantai, untuk beban matinya memiliki total 13,551 kN per meter persegi, dan beban hidupnya bisa dilihat pada slide. Beban ini didapatkan dari SNI 1727 tahun 2020. Selanjutnya, untuk perencanaan tangga, dari perhitungan yang sudah saya dapatkan, didapatkan bahwa selisih tinggi lantai yaitu 4 meter, panjang ruang tangga 480 cm, lebar tangga 180 cm, tinggi anak tangga optret 18 cm, lebar anak tangga bagian antret 28 cm, jumlah anak tangga 23 buah, lebar bordes 90 cm, dan kemiringan tangga 32,735 derajat. Nah, tebal plat tangga bordes yaitu 11 cm. Nah, untuk beban pada plat dan anak tangga, SIDL-nya yaitu 5,977 kN per meter. Dan beban hidupnya pada bagian anak tangga dan lebar bordes yaitu beban hidupnya 3 kN per meter. Dan beban pada lebar bordes yaitu 3,429 kN per meter. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian preliminary design balok. Untuk data spesifikasi material balok, mutu beton FC yang saya gunakan adalah 27,5 MPa dan berat jenis beton 2.400 kg per meter kubik. Nah, untuk data perencanaan dimensi balok, tinggi lantai 4 meter, bentang arah X 5 meter, dan bentang arah Y 5 meter. Untuk perhitungan menentukan dimensi balok, pada SNI 2847 tahun 2019, memberikan batasan pada tabel 9.3.1.1 untuk menentukan tinggi minimum balok non prategang. Untuk kondisi perlekatan,
yang saya gunakan adalah perlekatan sederhana, sehingga kita menggunakan rumus L/16. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan tinggi minimum balok yaitu 339,375 mm. Oleh karena itu, tinggi balok yang saya gunakan adalah 600 mm. Selanjutnya, pada SNI 2847 tahun 2019, untuk menentukan balok yang harus memenuhi syarat dimensi sebagai berikut. Yang pertama, bentang bersih. LN harus minimal 4 kali tinggi efektif. Berdasarkan hitungan yang saya lakukan, bahwa LN lebih besar dari 4 kali D, sehingga memenuhi persyaratan. Dan yang kedua, syarat lebar minimum. Lebar penampang balok dengan sistem rangka pemikul momen khusus SPRMK harus memenuhi 250 mm, kecil dari BW, dan BW besar dari 0,3 H. Setelah saya melakukan perhitungan, didapatkan lebar balok itu sebesar 400 mm. Selanjutnya, lebar penampang BW tidak boleh melebihi lebar kolom. Setelah saya melakukan perhitungan, didapatkan bahwa BW tidak melebihi lebar penampang kolom, sehingga dimensi balok yang saya gunakan adalah 600 mm kali 400 mm. Selanjutnya, pembebanan balok. Nah, beban mati tambahan SIDL berupa dinding didapatkan bebannya 850 kg per meter. Selanjutnya, perencanaan kolom. Untuk menentukan dimensi kolom, diberikan persyaratan dari SNI 2847 tahun 2019, yaitu dimensi penampang terkecil diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri tidak kurang dari 300 mm. Dan syarat yang kedua, rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4 dikali B per H besar dari 0,4. Dari asumsi yang saya berikan untuk dimensi kolom yaitu 800 mm, sehingga berdasarkan peraturan 800 mm besar dari 300 mm, sehingga persyaratan yang pertama terpenuhi dan rasio ukuran kolom tidak boleh kecil dari 0,4. 800 bagi 800 sehingga didapatkan rasionya 1 besar dari 0,4 sehingga memenuhi persyaratan. Nah, untuk mengecek apakah bangunan yang saya rencanakan kuat menahan beban, maka kita dapat mengeceknya di SAP. Dan kesimpulan dari SAP ini dijelaskan bahwa bangunan yang kita rencanakan mampu memikul beban yang bekerja pada bangunan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.